Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kami ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya karena kami beberapa bulan hari ini sudah lama tidak upload tapi tidak sering, jarang-jarang gitu. Karena saya berkesimpulan bahwa video-video saya tidaklah bagus. Karena tidak bagus, yang nonton sedikit, jadi saya libur dulu uploadnya. Ya, saya berkesimpulan video saya tidak bagus. Kalau video saya bagus, pasti yang nonton banyak. Sebenarnya saya sibuk kerja, sibuk kerja, jadi membuat videonya libur dulu gitu. Saya kerja dulu, saya sebenarnya sudah sangat sibuk kerja, jadi dan kerja saya tinggalkan saya sehingga sering buat video. Mungkin sekitar 1 bulan yang lalu nomor WA saya diculik oleh orang yang tidak saya kenal. Sebenarnya saya punya banyak grup-grup WA dan mungkin sekitar 1 bulan lalu nomor WA saya diculik karena di grup itu hanya tulisan-tulisan aja, tapi ini grup lain daripada yang lain, grup debat Islam Kristen. Karena itu tulisannya hanya isinya tentang tulisan-tulisan saja, jadi saya tidak suka, apalagi yang dibicarakan tidak berilmu lah, cuma apa itu, pokoknya wis gak manfaat itu grup itu. Dan durasinya itu yang chat banyak sekitar 1000 gitu. Waduh, 1000 saya hapus, 1000 chat saya hapus, 1000 chat saya hapus. Jadi saya keluar. Terus beberapa hari lagi ditarik lagi nomor WA saya dan saya keluar. Beberapa hari lagi ditarik lagi dan saya keluar. Ditarik, saya keluar. Ditarik, saya keluar. Ditarik, dan saya keluar. Begitu ceritanya. Dan isi grupnya ya seperti itu, saya gak suka. Akhirnya saya menyerah, saya biarkan aja, sudah diam. Ternyata setelah saya buka ada debat di dalamnya. Ini bukan debat antara Islam Kristen, ini debat sesama Islam. Bertengkar loh, ini kok bertengkar. Ini debatnya bukan pakai ngetik, sudah pakai suara. Jadi saya suka, saya nyimak. Bertengkar sudah lah, biasalah. Orang Islam itu ada dua, ada yang pandai, ada yang gak pandai, ada yang berilmu, ada yang tidak berilmu. Kalau berilmu, kalau debat sama orang Kristen itu biasanya ngomongnya ngawur, kata jorok-jorok, caci maki, hina, ada di sana. Makanya ada yang bertengkar tentang masalah seperti itu. Saya biarkan aja sudah ya. Ya, saya kadang masuk menengahi tapi gak mau. Saya biarkan aja sudah. Akhirnya ada yang keluar, habis itu debat sesama Islam gak ada. Terus saya dengar ada debat antara Islam dan Kristen. Berhubung saya bisa ilmunya, saya gabung membantah ucapan mereka. Alhamdulillah, saya kalau masalah Injil saya banyak tahu, karena dulu ketika SMP saya suka baca buku debat Islam Kristen. Saya nemu buku loh, debat Islam Kristen. Ketika masih SMP saya suka, saya hafal sedikit hafal lah, saya pelajari, jadi saya punya ilmunya. Selain itu ada juga buku 1001
1000. Ada buku 101 ayat Bible yang menjelaskan Yesus itu bukan Tuhan. Itu ada bukunya tuh. Kalau nggak mau beli bukunya, ada tuh sekarang ternyata di Google, ketik aja 101 bukti Yesus itu bukan Tuhan. Itu ada tuh 101 bukti ayat Bible, ayat Injil yang menjelaskan Yesus itu bukan Tuhan. Ada, silakan ketik di Google 101 ayat Injil yang menjelaskan Yesus itu bukan Tuhan. Ada, itu buku saya yang pernah saya pelajari, saya baca. Selain itu, di perpustakaan saya juga pernah melihat kenapa saya memeluk Islam. Itu banyak itu bukunya, tebal. Itu seorang mualaf bercerita kenapa saya pindah dari agama Kristen. Nah, itu saya juga suka itu di perpustakaan baca buku kayak gitu. Gak tahu, saya suka yang Islam itu, aneh saya tuh. Waktu kecil, jadi saya pelajari, saya kuasai. Jadi kalau masalah ilmu berdebat dengan orang Kristen, saya sedikit bisa. Terus saya ketemu Dr. Zakir Naik. Nah, itu saya juga suka dia. Itu hafal Al-Quran juga sama hafal kitab suci yang ada di dunia. Jadi kalau masalah debat ya sedikit bisa kalau saya. Tapi saran saya, kalau debater yang ada itu ya, ada memang debater itu, aduh, gak bisa cerita saya ya, karena sesuai dengan ilmunya. Jadi mereka kalau berdebat dengan Kristen itu kasar ya, orang Kristennya juga kasar, menuduh begini kepada Islam begitu. Saya tidak bisa berkata vulgar karena bisa disebut menista nih, tapi saya maafkan kalau mereka menista karena mereka tidak tahu. Karena ketidaktahuannya mereka berkata apa adanya, jadi jujur. Jadi kalau mereka bilang itu benar, tapi kalau Islam bilang itu menista, seperti itu. Tapi saya maafkan karena saya tahu ilmunya. Mereka menista Islam karena ketidaktahuannya, jadi saya maafkan. Meskipun mereka bilang jahat kepada Allahnya orang Islam, kepada Nabi kita, saya maafkan mereka demikian karena mereka tidak tahu. Saya maafkan, dan saya suka bantahan mereka yang ekstrim. Saya tidak bisa bicara di sini, takut dikira menista agama ya. Yang istri Nabi kita banyak katanya, maaf yang bilang, saya buka aja ya biar seru. Yang pedofil katanya, maaf ya. Yang menyembah batu katanya, itu banyak itu di grup-grup, dari dulu sudah ada di Facebook juga ada. Saya lebih suka nanti saya bisa menjelaskan kepada mereka sedetailnya gitu. Nah, singkat kata sudah begini. Oh ya, saya ingin memberi nasihat kepada debater ya. Kalau debat dengan orang Kristen itu debat dalil aja lah ya. Dalil yang ada di Injil itu kejar ya. Debat yang ada di dalil Injil kejar. Jangan asumsi. Kamu jangan memberikan dalil Al-Quran. Mereka itu tidak percaya sama Al-Quran. Meskipun kamu bilang 1000 kali, mereka itu tidak percaya sama Al-Quran dulu. Kejar dulu apa yang ada di Injil itu. Dalil-dalil yang ada di Injil itu aja sudah dikupas. Dia berasumsi, biarkan aja dah. Kejar terus dalil itu. Yang dalil-dalil yang ada di Injil itu kejar. Masalah ketuhanan itu kejar sudah. Kamu jangan berasumsi, pokoknya kejar dia sudah. Nah, seperti itu. Dan saya juga menyarankan bagi debater Muslim yang baru ya, mereka ya seperti itu, kasar juga. Orang non Islam tuh kasar, orang Islam dibalas kasar.
Ingat kata Al-Quran mungkin nih, saya sudah lupa nih. Idfa billati hiya ahsan. Balalah kejahatan dengan kebaikan. Insya Allah Al-Quran itu. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Seperti itu aja. Jangan mereka bicara kasar, kita kasar juga. Jangan. Meskipun mereka super kasar, kita sabar aja. Itu ilmunya Rasulullah. Rasulullah tuh sabar sama orang non-Islam itu. Kita kan tahu di periode Mekah itu ya, Rasulullah diludahi, sabar, didoakan. Jangan balas kasar. Itu ilmunya Rasulullah di periode Mekah. Rasulullah dicaci, sabar. Orang buta menghina Rasulullah, sabar. Balas kebaikan Rasulullah kan. Itu aja. Kalau kamu gak balas kejahat dengan kebaikan, orang non muslim itu marah, kasar. Jadi kalau sudah marah, susah mau masuk Islam, males debat sama kamu gitu. Apalagi ilmunya sedikit, jadi tambah malas. Kadang-kadang kalau di chatnya langsung kabur, diblokir itu sudah kamu kayak gitu. Kadang-kadang kalau sudah memang orang ini pandai, nggak bisa aku debat sama dia, jadi ya seperti itu, sudah kabur dia. Ya kadang-kadang mereka itu yang ingin debat itu ya sebenarnya punya YouTube. Jadi suara, kalau kita bodoh, suara kita diculik, diambil, dimasukkan di YouTube kita. Lah saya baru tahu kayak gitu nih barusan aja. Kayak gitu, kok mainnya gitu orang-orangnya gitu. Saya gitu, kalau sama saya gak berani dia. Langsung kabur. Kalau di grup lain dia bicara, sudah debat ya. Kalau saya datang dia kabur. Kenapa? Saya jadi ketawa-ketawa aja saya. Banyak saya ketemu kan hal ini, cerita kayak gini. Sebenarnya baru tahu loh kok kayak gini. Orang Islamnya juga gitu, suka debat. Ternyata dimasukkan YouTube. Aduh, ya kelemahan mereka itu suaranya itu suara yang asli dikeluarkan. Kalau saya nanti ya suaranya itu saya biaskan ya. Saya biaskan supaya suara yang aslinya itu hilang. Jadi masih saya menghormati suara mereka gitu. Kalau bisa izin dulu, boleh ndak suaranya diupload. Kalau nggak boleh jangan, itu kena kamu. Kecuali mungkin kalau masih suaranya disamarkan, dibesarkan frekuensinya jadi suara aslinya hilang. Jadi mungkin dia itu tidak malu, itu juga adab. Seperti itu. Kalau sudah debat liar, chat pribadi itu gak apa-apa sudah. Kesimpulan pertama dari saya, asalkan suaranya itu, suara yang asli itu disamarkan. Itu sekarang itu teknologi canggih. Suara kita bisa jadi perempuan, bisa jadi besar, orang tua bisa jadi anak-anak, bisa jadi suara aslinya itu disamarkan. Nasihat sama saya ya kepada yang lain, jangan asal ambil comot, itu kena kamu. Saran saya, kita harus izin dulu, boleh ndak suaranya diupload atau suaranya itu diedit. Suara mereka itu edit, diubah menjadi besar, menjadi orang tua atau menjadi anak kecil. Seperti itu ya. Walaupun mereka tuh juga sering comot-comot suara kita. Ya seperti itu dulu saran-saran dari saya untuk para debater Islam. Oke, ini saya sudah bicara panjang, kita ke the point aja ya. Ketika saya debat sama orang Kristen ya, ada orang memberikan voice kepada saya, lalu saya menjawab dia di grup. Saya bicara panjang tapi tidak didengar suara saya sama dia. Lalu saya kejar dia di chat pribadi. Ternyata masih belum dibaca suara saya, mungkin masih sibuk ya. Terus lama dibuka voice saya.
Ternyata dia itu Islam ya, tapi yang disebarkan di grup itu suaranya orang Kristen. Terus akhir-akhir ini suara saya itu kok viral katanya. Loh, kok viral, lucu, bagus juga ternyata. Di debat-debat itu viral suara saya. Dia suka nge-share suara saya, suara pendeta dan suara saya. Makanya nah ini mungkin yang akan saya share sedikit. Memang seperti ini suara saya, seperti ini suara saya, suara orang Kristen dan suara saya. Selamat mendengarkan. Iya, saya sudah berkata berapa kali, ribuan kali sudah saya katakan. Yesus itu maha kuasa, tapi maha lemah. Maha tahu, tapi maha tidak tahu. Bagaimana sih orang-orang Islam ini tidak paham? Ya, makanya otak-otak Islam ini selalu digunakan memahami Yesus yang tidak dapat dipahami itu. Dia adalah yang maha kuasa, yang datang dari surga ke dunia ini. Dia maha kuasa, tapi maha lemah. Dia maha tahu, tapi maha tidak tahu. Bagaimana sih orang-orang ini? Ya, kamu suka Tuhan macam itu terserah Anda. Tapi dalam Islam, berideologi, berpandangan. Bila sifat Tuhan adalah maha kuasa, mustahil Tuhan punya sifat tidak kuasa. Allah tuh maha kuat, mustahil sifat itu Allah itu lemah. Ya terserah kamu, kalau kamu mau milih Tuhan yang seperti itu ya nggak apa-apa. Tapi Yesus sendiri berkata di dalam Alkitab, aku adalah utusan Bapa, aku adalah pesuruh Bapa. Di mana dasar dari Alkitab yang berkata, saya Yesus adalah Tuhan Allah semesta alam, maka sembahlah aku, kata Yesus. Sedangkan sendiri Yesus berkata di dalam Alkitab, sembahlah, nyala iblis, sembahlah Allah, sembahlah Allah. Kenapa Yesus tidak berkata sembahlah aku ketika Yesus digoda di sebuah gunung? Kenapa Yesus tidak berkata sembahlah aku, nyala iblis, sembahlah Allah Tuhanmu? Kalau Yesus adalah Tuhan, mestinya Yesus berkata sembahlah aku Allah Tuhanmu, Tuhan semesta alam. Tapi Yesus berkata, nyala iblis, sembahlah Allah, karena dia berhak disembah. Di dalam Alkitab tertulis, wajah Allah tidak bisa dilihat. Allah tidak ada yang serupa dengan wajah Allah, tidak ada yang sama dengan Allah. Tidak ada yang bisa melihat Allah. Itu Yesus sendiri bicara. Yesus adalah utusan. Tidak pantas seorang rasul utusan Allah berkata saya adalah Allah, sembahlah aku Allah. Tidak pantas seorang pesuruh Allah berkata saya adalah Allah. Tidak pantas seperti itu. Yesus berkata sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Kalau Yesus memang benar-benar Tuhan, lalu kenapa dia sujud berdoa kepada Allah? Ada tertulis di Alkitab. Yesus sholatnya gimana? Sujud. Bukan nyanyi-nyanyi. Itu cara sholat Yesus. Cara sholat Yesus adalah sujud. Yesus itu disunat. Bagaimana dulu Paulus, Lukas? Apa mereka mau disunat? Yesus kalau mati ya di kain kafani. Gimana Paulus sekarang kalau mati? Apakah mereka dikafani? Apakah itu ajaran kekristenan? Mati pakai jas, pakai sepatu, sedangkan Yesus mati di kain kafan. Di kitab lama juga gitu, perjanjian lama. Kalau mati di kain kafani, bukan pakai jas. Siapa yang pengikut setia? Orang yang mati di kafani, Islam mati di kafani, atau Yesus atau Paulus yang mati tidak di kafani pakai sepatu? Islam mengakui turunnya Injil yang asli loh ya. Kalau sekarang banyak 1000 pertentangan di dalam Injil. Coba kalau kamu nggak percaya, cari di Google, banyak tuh 1000 pertentangan dalam Injil. Apalagi ada kitab Yeskiel, kitab porno, maaf apa adanya lo ya.
Apa suka seperti itu? Makanya turun Rasul Allah yang terbaru ya Pak, siapa? Muhammad, dengan mukjizat-mukjizatnya yang hebat, yang banyak. Mukjizat terbesarnya adalah Al-Quran. Allah berfirman, kalau kamu gak percaya dengan firman Allah yang berbunyi, yang berupa Al-Quran, maka buatlah Al-Quran, kitab suci semisal Al-Quran. Berkumpullah kamu wahai seluruh manusia di dunia, bersekutu dengan jin-jin boleh, buatlah Alkitab seperti Al-Quran. Kalau kamu mampu, ditantang sama Allah. Kalau kamu nggak percaya sama Al-Quran, Al-Quran adalah firman Allah. Di dalamnya banyak berisi tentang sains. Gara-gara Al-Quran, orang Jepang masuk Islam. Dari dasarnya di mana? Di Al-Quran. Apa itu? Sakit. Rasa sakit itu karena manusia punya kulit. Nah, itu dari dasarnya Al-Quran. Orang buat bom nuklir, teori dasarnya di mana? Di Al-Quran. Dikembangkan ayat Al-Quran. Ternyata dibuat bom nuklir. Orang bisa buat pesawat terbang. Teori dasarnya ada di mana? Di dalam Al-Quran. Seperti itu. Ya, seperti itulah suara saya yang viral di grup-grup debat Islam Kristen. Itu ada orang memang yang selalu nge-share suara saya itu, sehingga suara saya sangat viral di grup-grup debat Islam Kristen yang sangat banyak. Untuk debat yang durasi panjang tidak bisa aku buat sekarang. Berikut ini adalah debat-debat pendek aku dengan non-muslim. Mohon maaf bila ada kesamaan suara, karena suara yang asli sudah kami edit. Ini adalah suara samaran. Itu kan aturan buat Yahudi. Untuk goyim itu nggak ada sunat sama makanan haram. Goyim itu nggak berlaku itu. Cuman hukum Tauratnya aja yang itu kan hukum Taurat yang tidak yang tidak masuk dalam 10 perintah Elohim, nggak termasuk dalam 10 perintah YHWH. Yang termasuk dalam perintah YHWH kan, jangan ada padaku ilah lain di hadapanku, jangan membuat patung, jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan, kuduskanlah hari Sabat, hormatilah ayah dan ibumu, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini istri atau suami milik sesamamu manusia atau apapun miliknya, hambanya, ternaknya, barang-barangnya, semua tidak boleh mengingini milik sesama. Janganlah berasumsi, ikutilah apa yang tertulis di Alkitab. Janganlah berasumsi, karena bila berasumsi itu mempunyai arti mendustakan atau durhaka atau ingkar. Atau apakah kamu jijik dengan isi Injil? Apakah kamu jijik dengan isi Injil? Apakah kamu durhaka dengan isi Injil? Apakah kamu benci dengan isi Injil? Apakah kamu tidak beriman dan berbakti kepada isi Injil? Sedangkan di Injil tertulis, janganlah kamu sangkakan aku datang hendak merombak hukum Taurat atau kitab nabi-nabi. Bukannya aku datang hendak merombak, melainkan aku hendak menggenapkannya. Bukankah Yesus telah berkata, janganlah kamu sangkakan aku datang hendak merombak hukum Taurat dan kitab nabi-nabi. Bukannya aku datang hendak merombak, melainkan hendak menggenapkannya. Kamu percaya ucapan dari Yesus atau mengingkari ucapan Yesus, atau kamu akan percaya nabi-nabi Yesus? Mana yang lebih kamu percayai? Perkataan Yesus atau perkataan
nabi-nabi yang ingin merubah hukum-hukum Taurat. Bacalah kitab sucimu, jangan sepotong-potong. Bacalah secara menyeluruh. Kalau kamu tidak mengerti satu ayat dibaca satu kali, maka bacalah 2 kali, 3 kali, 10 kali, ataupun 50 kali. Kalau perlu, kalau kamu mau, bacalah 100 kali. Jangan suka main WA yang tidak bermanfaat. Jangan suka nonton film-film yang tidak bermanfaat. Baca dulu kitab suci kamu. Kuasai kitab suci kamu. Adakah pertentangan-pertentangan di dalamnya? Adakah pertentangan-pertentangan di dalamnya? Kalau ada pertentangan-pertentangannya, kalau ada pertentangan-pertentangan di dalamnya, ikutilah apa kata Yesus, apa kata Allah. Karena tertulis, Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah itu bukan manusia. Allah itu tidak bisa dilihat. Sudah tertulis, Allah itu tidak bisa dilihat. Sudah tertulis, Allah itu tidak bisa dilihat. Suara Allah tidak bisa didengar. Sudah tertulis, suara Allah tidak bisa didengar. Setiap yang bersyukur kepada Allah, setiap yang bersyukur kepada Allah, dia bukan Allah. Yesus bersyukur kepada Allah. Karena Yesus bersyukur kepada Allah, dia bukan Allah. Dia adalah utusan Allah. Setiap yang sujud kepada Allah, dia bukan Allah. Yesus sujud kepada Allah. Karena Yesus bersujud kepada Allah, dia bukan Allah. Dia adalah utusan Allah, dia manusia. Setiap yang berdoa kepada Allah, dia bukan Allah. Karena Yesus berdoa kepada Allah, dia bukan Allah. Yesus adalah manusia. Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Setiap yang berkata, Bapa lebih besar daripada aku, dia bukan Allah, dia adalah manusia. Aku ada di sebelah kanan Bapa. Aku ada di sebelah kanan Bapa. Setiap yang berkata, aku ada di sebelah kanan Bapa, dia bukan Allah. Karena Yesus berada di sebelah kanan Bapa, Yesus bukan Allah, Yesus adalah manusia. Kalau Yesus adalah Allah, kenapa dia sujud kepada Allah? Kalau Yesus itu Allah, kenapa Yesus berdoa kepada Allah? Kenapa Allah berdoa kepada Allah? Kalau Yesus itu Allah, kenapa Yesus sujud kepada Allah? Apakah Allah sujud kepada Allah? Apakah Allah berdoa kepada Allah? Apakah Allah bersyukur kepada Allah? Di manakah letak kebenarannya? Aku tidak menghakimi manusia menurut kehendakku. Aku menghakimi manusia menurut kehendak Allah yang mengutus aku. Menurut kehendak Allah yang mengutus aku. Aku sebagai utusan Allah. Aku sebagai Rasul Allah. Yesus mengesahkan Allah. Yesus mengesahkan Allah. Yesus tidak minum alkohol. Yesus tidak minum. Yesus tidak makan babi. Yesus bersunat. Yesus menyuruh wanita berdoa untuk menutup rambutnya, untuk berjilbab, untuk memakai hijab. Yesus menyuruh berdoa dengan cara sujud. Bukan nyanyi-nyanyi, bukan dengan cara jingkrak-jingkrak. Yesus disunat. Apakah orang-orang Nasrani disunat? Yesus tidak mencuri. Yesus tidak membunuh. Yesus tidak makan babi. Bukan orang yang berkata Tuhan, Tuhan yang bisa masuk surga, kata Yesus. Tapi siapakah orang yang bisa masuk surga, kata Yesus? Dialah yang berbakti kepada Allah. Dialah yang berbakti kepada Allah. Bukan orang yang hanya berkata Tuhan, Tuhan, Tuhan yang bisa masuk surga, kata Yesus. Orang yang bisa masuk surga, kata Yesus, adalah orang yang berbakti kepada Allah. Siapakah yang berbakti kepada Allah? Dialah yang mengesahkan Allah. Yesus mengesahkan Allah. Yesus utusan Allah.
Siapakah yang berbakti, kata Yesus? Dialah yang sunat, yang berdoa dengan cara sujud, yang disunat, yang tidak makan babi, tidak minum alkohol, tidak membunuh, tidak berzina, tidak bersumpah palsu, tidak nyanyi jingkrak-jingkrak, dia sujud kalau berdoa. Itulah yang berbakti. Sudahkah kaum Nasrani melaksanakan perintah Yesus? Tertulis di Alkitab, tertulis di Alkitab. Darah dibalas darah, nyawa dibalas nyawa. Orang berzina dibunuh. Orang homo dibunuh. Orang membunuh dibunuh. Nyawa dibalas dengan nyawa. Sudahkah orang-orang Nasrani berbakti kepada Yesus, melaksanakan ajaran-ajaran Yesus? Aku akan pergi ke Bapakku, Bapakmu, Allahku, Allahmu. Itu kata Yesus. Kalau Yesus itu ada Allah-Allah, kenapa Yesus masih pergi kepada Allah? Ketika Yesus mau menghidupkan orang yang sudah mati, kenapa Yesus menengadah ke atas dan berbicara kepada Allah? Kenapa Yesus masih menengadah ke atas? Kenapa dia masih menengadah ke atas? Bukankah dia Allah? Kenapa dia masih menengadah ke atas? Ini bukti Yesus adalah utusan Allah. Yesus adalah kekasih Allah. Yesus adalah anak Allah. Itu adalah kekasih Allah. Arti Mesias di dalam Wikipedia, seingat saya di Google, arti Mesias itu adalah wakil Allah, bukan Allah, wakil Allah. Orang Yahudi tidak mengakui Trinitas, tidak mengakui Yesus sebagai Allah. Yesus adalah wakil Allah. Tapi meskipun Yesus adalah wakil Allah, tapi orang Yahudi tidak mengakui bahwa Yesus itu Allah. Bahwa Yesus itu adalah utusan Allah. Yesus itu bukan Mesias Allah. Karena tertulis di Alkitab, Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah tidak bisa mendengar. Allah tidak bisa dilihat. Allah tidak bisa didengar suaranya. Musa saja yang mempunyai mukjizat begitu besar, membelah laut, tidak bisa melihat wajah Allah. Allah tertulis, Allah tidak bisa dilihat. Maukah kamu berpikir? Maukah kamu berpikir? Sudah tertulis, Aku Alfa dan Omega. Aku Alfa dan Omega. Tidak ada tertulis, Aku Alfa dan Omega, dan aku ada di antara Alfa dan Omega. Aku ada di antara Alfa dan Omega. Kalau Yesus itu... Saya akan membacakan di dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-13 ya. Ini kata orang sih angka sial ya, 13 ya. Tetapi di dalam Yesus Kristus tidak ada yang sial. Di dalam Yod-Heh-Vav-Heh tidak ada yang sial ya. Semuanya beruntung. Matius 13 ayat 13 ya. Ini angka sial menurut dunia, tetapi angka keberuntungan untuk penyembah-penyembah Yod-Heh-Vav-Heh yang benar ya. Untuk pengikut-pengikut Yod-Heh-Vav-Heh yang benar dan pengikut Yesus Kristus yang dia utus. Yohanes 17 ayat 3 ya. Kita membaca sekarang di dalam Matius 13 ayat 13. Ini kata Yesus ya. Pada hari itu, ayat 1, pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia Yesus, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah dia dan menjadi kering karena tidak berakar.
ayat 7, sebagian lagi jatuh ya, sebagian lagi benihnya jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Jadi Yesus ini sudah mengatakannya tentang perumpamaan seorang penabur ya. Jadi Yesus adalah penabur firman Allah karena Yesus sendiri adalah firman. Nah, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu, Yesus itu adalah Elohim ya. Kalau Yesus itu benar-benar Allah, maka seharusnya tertulis, aku Alfa dan Omega, dan aku di antara Alfa dan Omega yang turun ke bumi menjadi manusia, eksis wujudnya, bisa dilihat wajahnya, bisa didengar suaranya. Aku Alfa dan Omega, dan tidak tertulis di dalamnya, aku Alfa dan Omega, dan aku ada di antara Alfa dan Omega, dan turun ke bumi menjadi manusia. Itu di mana aku Alfa dan Omega? Eksisnya di mana? Bentuk nyatanya, wujudnya, bisa dilihatnya di mana? Apakah Allah itu baru? Allah itu aku ada, sebelum yang ada itu ada. Allah itu tertulis di Alkitab, aku ada, sebelum yang ada itu ada. Sedangkan Yesus itu baru, satu Masehi. Yesus itu baru ada sesudah Musa, sesudah Adam, sesudah Abraham. Yesus itu baru, bukan bertentangan dengan dalil aku ada, sebelum yang ada itu ada. Yesus itu baru. Sedangkan tertulis aku ada, sebelum yang ada itu ada. Allah itu punya sifat yang maha dahulu. Yesus itu baru. Kapan? Sesudah Abraham, Musa, Lut, Adam. Itu baru. Kalau saya Islam memahami itu adalah yang baru. Yesus itu ada setelah diturunkannya Zabur dan Taurat. Itu Yesus itu baru. Allah itu maha dahulu, bukan yang baru. Allah itu Maha Esa, jadi mustahil Allah itu lebih dari satu. Allah itu maha dahulu, jadi mustahil Allah itu baru. Yesus itu baru. Ada sesudah Adam, Idris, Abraham, Musa. Sesudah Zabur dan Taurat. Itu Allah, itu Yesus itu baru, bukan Allah. Karena tertulis Allah tidak bisa dilihat, Allah tidak bisa didengar. Sifat Allah itu adalah maha berbeda dengan makhluknya. Siapa makhluk Allah? Dialah manusia. Yesus manusia. Berarti dia bukan Allah. Sifat Allah itu maha berdiri sendiri. Jadi mustahil Allah itu butuh pertolongan. Yesus itu butuh pertolongan. Butuh pertolongan petani, butuh pertolongan ibunya dan tetangga-tetangganya. Tidak bisa hidup sendiri. Allah itu maha berdiri sendiri. Allah itu maha kuasa. Jadi mustahil Allah itu tidak kuasa. Yesus tidak kuasa. Ditangkap, dipukuli, disiksa. Itu bukan sifat Allah. Allah itu mustahil tidak kuasa. Sifat Allah adalah dia maha berkehendak. Jadi mustahil Allah itu disuruh-suruh. Allah itu maha mengetahui. Jadi mustahil Allah itu bodoh. Sedangkan tertulis Yesus tidak tahu kapan hari kiamat. Yesus tidak tahu kapan pohon ara berbuah. Sehingga pohon ara itu dikutuk. Padahal pohon ara tidak berbuah di musim itu.
Yesus tidak tahu kapan pohon ara berbuah. Allah itu maha mendengar, jadi mustahil Allah itu tuli. Allah itu maha melihat, jadi mustahil Allah itu buta. Allah itu berfirman, jadi mustahil Allah itu bisu. Allah itu maha besar, jadi mustahil Allah itu kecil. Dan tertulis, Allah lebih besar daripada aku. Ini perkataan Rasul yang jujur, Rasul Allah yang jujur. Allah itu maha suci, jadi mustahil Allah itu hina. Maaf ya, kalau Islam beranggapan orang yang kencing, buang air besar, kentut, itu hina. Kalau menurut pandangan Islam nih ya. Maaf ya, kamu kan nggak tahu. Jadi kamu harus tahu. Ideologi Islamnya seperti itu mengajarkannya. Itu kencing zat cair, kentut zat gas, tahi cair dan zat padat. Apakah seperti itu? Makanya dalam Islam, Subhanahu wa ta'ala, Maha Suci Allah, yang Maha Suci Allah lagi maha tinggi. Itu makanya Maha Suci Allah dari apa yang kamu ucapkan, kata Islam. Allah itu maha tinggi, jadi mustahil itu rendah. Itu kalau disalib itu rendah, karena di zaman dulu orang yang disalib itu biasanya para penjahat-penjahat gitu. Rendah itu, disalib itu rendah. Dan tertulis, terkutuklah yang di tiang salib, terkutuklah yang di tiang salib. Itu bertentangan. Dalam Injil satu ayat yang satu dengan yang lainnya itu bertentangan ya. Sedangkan tertulis, terkutuklah setiap yang disalib. Itu ya, rendah itu. Maaf ya, saya berkata fakta, sesuai nyata ya. Allah itu maha tinggi, jadi mustahil Allah itu rendah. Allah itu maha sempurna, jadi mustahil Allah itu ada kekurangan. Allah itu maha sempurna, jadi mustahil Allah itu ada kekurangan. Coba itu diputir, didengar berkali-kali, 1 kali, 10 kali, 100 kali, sampai di luar kepala, sehingga kamu jadi paham. Semoga kamu mau belajar Islam. Yesus itu Islam, Muslim ya. Ajaran Muslim itu apa? Mengesahkan Allah, berpuasa, mengesahkan Allah, berpuasa, berwudu. Yesus itu berwudu, cuci tangan dan kaki, itu tertulis di Alkitab. Yesus itu disunat, berpuasa, sholatnya Yesus dengan cara sujud, berdoanya Yesus dengan cara sujud ya. Itu ajaran Islam ya, Muslim. Sama ya. Kalau mati di kain kafani, Yesus itu mati di kain kafani, itu ajaran Muslim ya, ajaran Islam. Ambil wudu, tidak minum arak, tidak makan babi, tidak membunuh, tidak berzina, tidak bersumpah palsu, tidak mencuri. Itu ajaran Islam ya. Yesus itu Muslim, Abraham juga Muslim, Musa itu Muslim, Adam itu Muslim. Semoga kamu bisa mengambil pelajaran. Jangan keluar dari bab ya. Jangan keluar dari tema, dari topik. Kamu sudah nggak menjalankan perintah-perintah Yesus? Menutup rambut bila berdoa, cuci tangan dan kaki bila mau berdoa, sujud bila mau berdoa, tidak makan babi, tidak minum arak, mati di kain kafani, mengesahkan Allah. Sudahkah kamu menjalankan ajaran-ajaran Yesus? Tidak berzina, tidak mencuri, tidak bersumpah palsu. Sudahkah kamu menjalankan menutup rambut, cuci tangan dan kaki? Bila berdoa dengan cara sujud, bukan nyanyi-nyanyi, jingkrak-jingkrak. Sudahkah kamu berbakti kepada Yesus? Apakah kamu pengikut Yesus? Atau hanya cuma di lisan saja? Demikianlah akhirnya debat kita ditutup karena lebih dari 3 hari dia tidak menjawab dari argumen-argumenku. Memang ada juga debater Kristen yang sangat pandai. Hingga
hari ini kita terus berdiskusi dan berdiskusi. Salah satu perkataannya adalah, maaf saya tidak bisa mengupload suaranya, mungkin terlalu keras untuk didengarkan. Intinya dia berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tertulis di Alkitab. Yang ada di Alkitab cuma kata Allah. Jadi Allah SWT itu tidak ada di dalam Alkitab. Jadi Allah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak sama kata mereka. Kalau di Alkitab tuh Allah SWT gak ada, yang ada cuma Allah gitu. Dia berkata Allah itu tidak ada, tidak eksis, tidak nampak seperti halnya Yesus. Bagaimana saya menjawab argumen ini? Dia berkata Allah SWT tidak ada. Kata mereka loh ya, mereka tidak bisa berkata tajwid. Jadi mereka berkata Allah SWT, maaf ya. Bukan, ya dimaafkanlah. Mereka berkata demikian menurut tata bahasa Indonesia. Jadi saya maafkan mereka berkata demikian karena mereka tidak bisa tajwid. Mereka berkata Allah itu tidak ada, Allah SWT itu tidak ada, yang ada itu Allah gitu. Jadi Allah sama Allah SWT itu tidak sama. Karena yang satu tidak ada SWT, yang satunya yang dalam Islam ada SWT. Bagaimana bila mereka berkata Allah SWT itu tidak ada, tidak eksis, sedangkan Tuhan mereka ada, eksis, menampakkan dirinya, wujudnya sebagai manusia. Inilah jawaban untuk non-muslim yang berkata bila Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada. Mereka berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada karena tidak bisa didengar, suaranya tidak bisa dilihat, wujudnya, zatnya tidak bisa dilihat. Karena mereka berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak sama dengan makhluknya. Bagaimana jawaban bila mereka berkata bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada? Inilah jawaban untuk mereka. Allah SWT itu Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada. Mas bro, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Ya, malahan sampean ditantang sama Allah di Al-Quran. Bagaimana tantangan Allah? Kalau kamu tidak percaya ya, kalau Al-Quran ini dari Allah, kalau kamu nggak percaya kalau Al-Quran ini dari Allah, kamu disuruh membuat kitab suci sehebat Al-Quran, semisal Al-Quran. Gitu aja dah ya. Coba baca kamu Al-Quran, syair-syairnya tuh indah, bagus, sastranya tinggi. Kamu disuruh membuat kitab suci semisal Al-Quran. Bisa tak? Kalau kamu nggak mampu ya, panggil teman-teman kamu dari golongan jin. Sudah ya, kamu bermusyawarah dengan jutaan jin nggak apa-apa, ribuan jin nggak apa-apa ya. Atau kamu kumpulkan semua orang-orang pintar sedunia untuk membuat kitab suci semisal Al-Quran. Ditantang kamu sama Allah. Kalau kamu masih gak percaya ya. Kayak gitu. Islam itu mengajarkan, mengesahkan Allah. Bersunat, sholatnya sujud, bersuci, ambil wudhu, mati di kain kafani, berjilbab bagi perempuan, bersedekah, zakat, dilarang makan babi, dilarang minum alkohol. Itu ajaran Islam, sama. Mengesahkan Allah, itu ajaran para nabi-nabi Adam, Hud, Lut, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Sulaiman, Salamun, Daud, Musa, Isa, Yesus, Muhammad. Itu ajaran Islam, sama mas bro. Ada Allah itu. Bukan ajaran iblis Islam itu. Kalau iblis mengajarkan zina,
minum alkohol, makan babi, tidak sholat sujud, tidak bersyukur, tidak berbakti, tidak mengesahkan Allah. Allah itu Maha Esa, Allah itu tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tertulis di Alkitab. Allah itu bukan manusia, Allah itu bukan anak manusia. Aku lebih besar dari Bapak, lebih besar daripada aku. Aku ada di sebelah kanan Bapak, aku akan pergi ke Bapak, aku akan bersyukur kepada Bapak, aku akan berdoa kepada Bapak, aku bersujud kepada Bapak. Sampean mau percaya sama firman Allah atau percaya kepada Rasul Yesus? Itu pertanyaan saya. Oke lah, aku anggap kamu beriman kepada Yesus ya, kepada Tuhan Yesus. Sekarang, apakah kamu mau bertakwa kepada Yesus? Yang berbakti itu yang masuk surga, kata Yesus. Siapa yang berbakti? Kalau laki-laki disunat, apa kamu sudah disunat? Yesus berpuasa, apakah kamu sudah puasa? Lapar, bukan puasa muti loh ya. Yesus itu puasa lapar, itu gak makan ya. Terus kamu kalau berdoa, Yesus berdoa dengan cara sujud. Apakah kamu kalau berdoa sudah sujud ya? Yesus kalau mati di kain kafani, apakah keluarga kamu mati di kafani atau pakai jas? Yesus itu ambil wudhu, cuci tangan dan kaki. Apakah kamu sudah cuci tangan dan kaki? Itu Yesus menyuruh wanita menutup rambutnya. Kalau berdoa itu apakah kamu sudah menyuruh wanita, anak-anakmu, istri-istrimu berdoa menutup kerudung? Yesus disunat, apa kamu sudah disunat? Yesus berdoa dengan cara sujud, apa kamu berdoa dengan cara sujud atau nyanyi-nyanyi atau jingkrak-jingkrak? Aku bersyukur kepada Allah. Aku tidak tahu kapan hari kiamat. Aku mengutuk pohon ara. Aku tidak tahu kapan pohon ara berbuah. Jadi aku mengutuk pohon ara. Kalau Yesus itu Tuhan, mengapa Dia tidak tahu kapan pohon ara berbuah? Yesus berdoa dan bersujud kepada Allah. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa masih harus sujud dan berdoa kepada Allah? Setiap yang berdoa kepada Allah, dia bukan Allah. Dia adalah manusia. Karena Yesus berdoa kepada Allah, maka dia bukan Allah. Setiap yang sujud kepada Allah, dia bukan Allah. Karena Yesus sujud kepada Allah, dia bukan Allah. Dia adalah manusia. Setiap yang diutus oleh Allah, dia bukan Allah. Karena Yesus diutus oleh Allah, maka Yesus bukan Allah. Dia adalah manusia. Di dunia ini tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah tidak bisa dilihat dan didengar. Kamu tidak bisa melihat wajah Allah. Kamu tidak bisa mendengar suara Allah. Aku lebih kecil daripada Bapa. Bapa lebih besar daripada aku. Aku, Yesus, ada di sebelah kanan Bapa. Bapa telah mengutus aku. Aku tidak berkehendak melainkan sesuai dengan kehendak Allah yang mengutus aku. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya orang-orang Kristen itu masih bingung apa itu firman, apa itu Roh Kudus, apa itu firman. Tapi kalau mereka kembali kepada Alkitab yang berbunyi, Allah berfirman, aku ada sebelum yang ada itu ada. Aku ada sebelum yang ada itu ada. Bila mereka fokus pada ayat ini, maka mereka tidak akan bingung apa itu firman, apa itu Roh Kudus. Aku ada sebelum yang ada itu ada. Jadi yang pertama ada itu Allah. Allah kalau kata orang Islam.
Yang pertama ada itu adalah Allah pencipta. Sedangkan selain dari Allah adalah ciptaannya. Apa ciptaan Allah? Apa ciptaan Allah? Mereka adalah firman. Firman adalah ciptaan Allah. Roh Kudus adalah ciptaan Allah. Yesus adalah ciptaan Allah. Itu kalau Islam memandang ya. Hewan adalah ciptaan Allah, tumbuh-tumbuhan adalah ciptaan Allah, bumi adalah ciptaan Allah, firman adalah ciptaan Allah, Roh Kudus adalah ciptaan Allah. Karena Allah itu ada sebelum mereka itu ada. Karena Allah itu ada sebelum yang ada itu ada. Aku Alfa dan Omega. Di mana? Apakah di bumi? Nah, seperti itu. Kecuali kalau tertulis di Alkitab, aku adalah Alfa dan Omega, dan aku akan turun ke bumi menjadi manusia. Sedangkan di Alkitab tidak ada tertulis aku Alfa dan Omega, dan aku akan turun ke bumi menjadi manusia. Seperti ini kan nggak ada. Jadi Allah Bapa itu gak sama dengan Yesus, seperti itu. Mereka orang-orang Kristen juga masih bingung tentang aku dan Bapa itu satu. Aku dan Bapa adalah satu. Mereka bingung di bab ini. Padahal satu, aku adalah satu itu apanya yang satu? Nah, ya tujuannya satu, nilai-nilainya satu, standarnya satu. Berbeda dengan iblis, berbeda. Sangat bertentangan kalau iblis. Aku dan Bapa adalah satu. Apanya yang satu? Nilai-nilainya, tujuannya satu, standarnya satu. Itulah arti aku dan Bapa adalah satu. Sedangkan dalam ilmu matematika, 1 ditambah 1 ditambah 1 adalah 3. Tapi mereka berpendapat 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Padahal mereka berpendapat 1 ditambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Itu bertentangan dengan sains, bertentangan dengan teori dasar matematika. Kalau mereka masih bingung, coba ya, 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 1. Itu sama dengan 1. Padahal kita bicara 1 ditambah 1 ditambah 1 itu sama dengan 3. Coba kalau kita tulis 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 1. Itu salah. 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 9. Sekarang kita ubah. 9 ditambah 9 tambah 9 sama dengan 1, itu salah. 9 ditambah 9 ditambah 9 itu sama dengan 27. Dan seterusnya. Ini pemahaman yang salah. Kata kuncinya, mana yang kamu percayai? Firman Allah atau Lukas, Paulus, dan seterusnya. Atau yang disebut dengan nabi-nabi Allah. Ada pertentangan antara firman Allah dengan nabi-nabi Allah. Lukas, Paulus, dan seterusnya. Mana yang kamu percayai? Firman Allah yang berkata Allah itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar suaranya. Sedangkan Yohanes, Paulus, Lukas berkata sebaliknya. Intinya mereka berkata sebaliknya. Bukankah begitu? Ataukah aku yang salah? Intinya mereka menuhankan Yesus. Siapa yang menuhankan Yesus? Kita lihat sendiri apa kata mereka. Ini yang harus kita beritakan kepada mereka. Katakan kepada mereka, mereka itu harus percaya kepada firman Allah atau percaya kepada nabi-nabi mereka.
Sedangkan tertulis di Alkitab, Allah berfirman, Allah itu tidak bisa dilihat, Allah itu tidak bisa didengar suaranya, Allah itu tidak sama dengan makhluknya, tidak ada yang serupa dengan Allah. Selain Allah adalah ciptaan Allah, makhluk Allah. Sedangkan nabi mereka berkata, Allah bisa dilihat, bisa didengar, dan Allah itu sama dengan manusia. Mana yang lebih kamu percayai? Katakan kepada mereka, mana yang lebih kamu percayai? Firman Allah yang tertulis, Allah tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, dan suara Allah tidak bisa didengar, dan Allah tidak bisa, Allah tidak sama dengan makhluknya. Atau mereka akan mempercayai Rasul Allah, nabi mereka yang berkata Allah bisa dilihat, didengar, dan Allah sama dengan makhluknya, dan Allah sama dengan manusia. Mana yang perlu kamu percayai? Firman Allah atau nabi mereka? Sedangkan Nabi Musa saja, yang orang yang sangat taat beribadah, dia mempunyai mukjizat yang banyak, yang termasuk juga membelah laut, tidak bisa melihat Allah. Kenapa manusia seperti nabi-nabi Yesus, Lukas, dan sebagainya, dan umatnya bisa melihat Allah? Ini adalah pertentangan yang ada di dalam Injil. Kalau sebenarnya banyak pertentangan-pertentangan yang ada di dalam Injil. Coba kamu tulis 1001. Coba kamu tulis di Google 1000 pertentangan di dalam Injil. Di sana sudah banyak pertentangan-pertentangan yang ada di dalam Injil. Dan coba juga kita searching di Google 101 ayat Injil yang menjelaskan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jadi kita bisa belajar di sana. Dan kita bisa belajar di YouTube debat Islam Kristen dan juga debat Dr. Zakir Naik. Semoga video ini bermanfaat. Bila ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila ada yang salah itu dari saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan, karena saya adalah makhluk yang lemah dan terus belajar dan belajar untuk mencari kebenaran. Kebenaran dari Allah dan kesalahan atau kekurangan dari saya. Kalau ingin berdiskusi atau bertanya, silakan Anda tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video kami. Dan bila Anda ingin mengetahui film-film terbaru dari saya, silahkan tekan tombol subscribe di kolom channel YouTube kami. Bila Anda ingin melihat video-video kami yang sebelumnya, tekan tombol subscribe di channel YouTube kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab.